Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hajijah, saya dari kelas 9B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku kelas 9, bagian bab 1, materinya tentang dinamika penerapan Pancasila. Selamat menonton! Kita mulai pertama yang A, penerapan Pancasila di kepemimpinan Soekarno. Dinamika penerapan Pancasila semasa kepemimpinan Presiden Soekarno mencakup perbedaan pendapat sesama pemimpin bangsa nih, serta agensi militer yang dilakukan Belanda yang belum rela Indonesia menjadi negara yang merdeka. Di masa awal kemerdekaan, juga banyak terjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Pertama, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dwi Tunggal merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pasangan presiden dan wakil presiden Soekarno dan Hatta. Keduanya banyak dinilai sebagai pasangan pemimpin yang serasi, tetapi keduanya memiliki berbagai pandangan yang berbeda. Puncak perbedaan pendapat tersebut terjadi saat Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut berisi penekanan bahwa penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila di Indonesia harus menggunakan banyak partai. Sementara itu, Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia hanya perlu satu partai saja. Namun, sistem dengan banyak partai atau multipartai akhirnya terlaksana pada pemilu 1955. Tetapi hal ini membuat suasana politik tidak stabil, hingga Muhammad Hatta memilih untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Hal ini mengakhiri kisah Dwi Tunggal yang memimpin Indonesia. Presiden Soekarno bertanggung jawab penuh atas penerapan Pancasila di Indonesia. 2. Agresi militer Belanda. Setelah proklamasi, Belanda kembali lagi ingin menguasai Indonesia secara de facto. Hal ini dikarenakan Belanda menganggap Indonesia secara de jure masih termasuk wilayah jajahan Belanda. Rakyat Indonesia melakukan berbagai macam perlawanan, seperti secara fisik atau cara lainnya. Para pemimpin bangsa berusaha meraih simpati dari dunia internasional yang menghasilkan berbagai perundingan. Hingga pada perundingan terakhir yaitu KMB yang membuat Indonesia akhirnya diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Perundingan tersebut membawa dampak pada pelaksanaan Pancasila. Indonesia dipaksa untuk mengubah bentuk negara. Indonesia kemudian menjadi negara Republik Serikat RIS. Namun, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. 3. Pemberontakan. Terjadinya pemberontakan untuk mengganti dasar negara Pancasila. Pertama, yaitu yang dilakukan oleh Partai Madiun tahun 1948. Kemudian, pemberontakan dengan tujuan ingin mendirikan negara sendiri yang dilakukan oleh Darul Islam di berbagai daerah. Kekecewaan yang muncul terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu pemicu timbulnya pemberontakan. Selain itu, banyak separatisme yang membuat negara Indonesia terpecah belah. Namun, Presiden Soekarno berhasil mengatasi itu semua dan Pancasila tetap menjadi dasar negara. 4. Demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, tantangan yang muncul adalah untuk mengisi kemerdekaan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun, pada masa ini, situasi politik Indonesia semakin tidak stabil. Ditambah dengan mundurnya Wakil Presiden Hatta, tidak hanya mempengaruhi kondisi politik, tetapi juga berpengaruh pada kondisi ekonomi yang semakin buruk. Kondisi ini membuat jarak yang sangat jauh untuk Indonesia mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kelima. Di balik situasi ini, Presiden Soekarno berhasil mewujudkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. B. Penerapan Pancasila di kepemimpinan Soeharto. Soeharto mulai memimpin negara setelah diangkat oleh MPRS sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan nomor XXX 111-1967 pada 22 Februari 1967. 1. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dijanjikan menjadi penawar berbagai masalah terdahulu yang membuat sandi kehidupan berbagai bangsa dan bernegara menjadi rusak. Soeharto dianggap dapat membuat kondisi negara menjadi stabil dalam waktu singkat setelah memberantas G30S-PKI. Kekuatan demokrasi Pancasila dalam pemerintah Soeharto mengandalkan pada militer yang saat itu disebut ABRI.
atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menjalankan dui fungsi. Pada tahun 1971, pemerintah Soeharto menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 10 peserta, yaitu Golkar dan 9 partai. Setelah itu, Orde Baru menyelenggarakan 5 lagi pemilu. Pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 mulai pemilu, hanya ada 2 partai yang boleh ikut serta berkompetisi dengan Golkar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sehingga semua partai yang ada harus bergabung ke dalam PDI atau PPP. 2. Pembangunan ekonomi. Salah satu penerapan Pancasila di masa pemerintahan Soeharto yang dianggap berhasil adalah dalam pembangunan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi tersebut, Soeharto mengenalkan gagasan trilogi pembangunan yang berisi A. Pemeratan pembangunan, B. Pertumbuhan ekonomi, C. Stabilitas nasional. Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun, Rapelita. Program ini kemudian berhasil mengeluarkan Indonesia dari negara berpendapatan rendah di tahun 1960-an. Menjadi negara berpenghasilan menengah, serta menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Dalam bidang pertanian, pemerintah membuat program BIMAS dan INMAS, pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas padi bagi para petani. Untuk mendukung hal tersebut, dibangun pula Koperasi Unit Desa (KUD) di setiap desa. Selain itu, didirikan lembaga nasional bernama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga kestabilitas harga bahan pokok. Sedangkan untuk bidang pendidikan, pemerintah mengembangkan SD Inpres secara nasional yang diikuti dengan program wajib belajar. Untuk bidang kesehatan, pemerintah membangun pos pelayanan terpadu (Posyandu), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), serta program keluarga berencana. Berbagai program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meningkatkan ekonomi Indonesia tersebut juga diwarnai dengan meningkatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 3. Program pengamalan Pancasila. Seperti telah disebut di atas, pemerintah Soeharto menjanjikan penerapan Pancasila secara murni dan konsisten. Maksudnya adalah penerapan Pancasila sebaik-baiknya, menurut pemerintah Soeharto. Untuk itu, Pancasila digunakan langsung untuk landasan pembangunan politik Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena dianggap sebagai hari yang menandai kegagalan PKI untuk berkuasa. Bila berkuasa, PKI dapat mengganti Pancasila dengan paham komunisme. Setelah itu, Soeharto menerapkan aturan asas tunggal Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Asas tunggal maksudnya adalah agar setiap organisme, termasuk partai politik, harus menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Soeharto juga membentuk lembaga yang disebut sebagai Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Tugas BP7 adalah menyelenggarakan pelatih atau lebih sering disebut sebagai penantara pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). C. Penerapan Pancasila di masa reformasi. Bila tantangan pemerintah Soeharto adalah membangun stabilitas politik dan memajukan ekonomi, tantangan pemerintah di masa reformasi adalah membangun kehidupan berdemokrasi dengan tetap mempertahankan stabilitas politik dan melanjutkan kemajuan ekonomi. 1. Masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie 1998 hingga 1999. Baharudin Yusuf Habibie atau Habibie adalah ahli pembuatan pesawat terbang yang diangkat menjadi wakil presiden di pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintahan Habibie berhasil menguatkan nilai tukar rupiah menjadi sekitar 80.000 per dolar AS dan menekankan inflasi di bawah 10% dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan demokrasi melalui kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Para tahanan politik dari masa Orde Baru dibebaskan, keharusan mendapatkan izin khusus membuat penerbitan media dicabut.
Mendirikan partai politik tidak lagi dibatasi, maka saat tahun 1999 diadakan pemilu. Terdapat 48 partai politik yang menjadi pesertanya. Di masa pemerintahan Habibie, masa jabatan presiden dibatasi menjadi maksimal 2 periode melalui amandemen UUD NRI tahun 1945. Lembaga BP7 dibubarkan diganti dengan Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Dan butir-butir pengalaman Pancasila dikembangkan dari 36 butir menjadi 45 butir. Masa pemerintahan Habibie hanya selama 18 bulan karena MPR menolak pertanggungjawaban sebagai presiden, menyusul lepasnya Provinsi Timor Timur menjadi negara sendiri yaitu Timor Leste. 2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid 1999 hingga 2001. Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah seorang ulama terkenal karena sikapnya yang sangat menghargai keberagaman masyarakat sekaligus sebagai ketua umum organisasi Nahdlatul Ulama. Di masa pemerintahannya dilakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga sendiri yang beranggotakan wakil-wakil dari setiap provinsi. Penerapan nilai Pancasila di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang banyak dipuji adalah terkait penghargaan pada pluralisme atau keberagaman. Di masa pemerintahan ini, Konghucu diakui sebagai agama secara resmi di Indonesia. Selain itu, penggunaan nama Provinsi Papua menggantikan nama Provinsi Irian Barat juga disetujuinya. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dihentikan oleh MPR setelah gagal menghadapi tekanan politik pada saat itu. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 2001 hingga 2004. Megawati Soekarno Putri adalah politis putri Presiden Soekarno yang aktif di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai oposisi di masa Orde Baru setelah reformasi. Megawati mengembangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi ketua umumnya. MPR kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Presiden Megawati adalah melanjutkan yang telah dirintis oleh pemerintah sebelumnya, terutama yang menitik beratkan pada menghargai keragaman masyarakat. Penerapan Pancasila yang penting pada masa pemerintahan Presiden Megawati adalah pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2003 serta pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres secara langsung oleh rakyat yaitu dalam Pilpres 2004. 4. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 hingga 2014. Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal dengan sebutan SBY adalah seorang jenderal yang diangkat menjadi menteri di masa pemerintahan Presiden Megawati. Menang dalam Pilpres 2004, SBY pun diangkat menjadi presiden. Tantangan utama pemerintahannya yakni untuk mengokohkan demokrasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan SBY pun menyusun RPJP 2005 hingga 2025 yang mencakup masa 20 tahun pembangunan. Terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, MPR mengenalkan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Keempatnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut disosialisasikan ke partai politik dan organisasi masyarakat melalui pendidikan. Masa pemerintahan ini selesai seiring dengan berakhirnya masa jabatan SBY sebagai presiden di periode kedua. 5. Masa pemerintahan Joko Widodo 2014 hingga 2024. Pada awalnya, Joko Widodo adalah seorang pengusaha yang berhasil menjadi kepala daerah, yaitu sebagai wali kota Surakarta dan kemudian gubernur DKI Jakarta. Dalam Pilpres 2014, Joko Widodo terpilih sebagai presiden dan kemudian berulang lagi dalam Pilpres 2019. Di Jakarta dibangun kereta cepat di bawah tanah yang disebut Mass Rapid Transport (MRT) serta kereta layang atau Link Rapid Transport (LRT). Pembangunan kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur berkembang pesat di masa pemerintahan ini. Begitu pula dukungan terhadap bisnis ekonomi kreatif global berbasis teknologi informasi yang memang menjadi kecenderungan dunia. Pemerintahan Jokowi juga sangat memperhatikan Pancasila sebagai ideologi. Dengan adanya BPIP tersebut, diharapkan ideologi Pancasila akan semakin diterapkan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. D. Tantangan penerapan Pancasila di masa depan. Kalian sudah memahami dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa yang penuh dengan tantangannya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pemerintahan itu
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Seperti dalam UUD NRI tahun 1945, tujuan negara Indonesia tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seharusnya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, negara tetap berusaha untuk melindungi seluruh rakyat dengan berbagai upaya yang dilakukan serta berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahap demi tahap. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum yang mencapai rata-rata pendapatan sekitar $4.050 AS per orang pada tahun 2020 termasuk berada di peningkatan menengah atas di dunia. Apa nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam upaya mewujudkan berbagai pencapaian tersebut? 1. Tantangan pemerintah. Tantangan pemerintah ini ada demokrasi Pancasila, penegakan hukum, dan ekonomi Pancasila. 2. Tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat ini ada tantangan sebagai anggota masyarakat dan tantangan sebagai warga global. Sekian penjelasan video tentang dinamika penerapan Pancasila dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.